Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita, dalam menjelang akhir-akhir tahun ini, kita harus terus ditaburi oleh firman Tuhan sehingga hati kita tetap segar dan kuat untuk menjalani setiap hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Ulangan 18 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Tapi suruh niama Tuhanmu sian bangsa munusan diri, sadahalak panurirang songon awon, jana akon oloan munudo panurirangi." Dalam bahasa Indonesia, seorang nabi di tengah-tengah kamu dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kau dengarkan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika orang Israel berada di tanah Mesir, mereka berada di dalam sebuah perbudakan, kehilangan identitas sebagai umat Allah karena mereka sudah di bawah kekuasaan Firaun. Oleh karena Tuhan sudah mendengarkan jeritan mereka, permohonan mereka untuk pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa, sehingga dengan kedatangan Musa dikeluarkanlah mereka dari Mesir dan menuju kepada Kanaan. Ketika menuju kepada Kanaan, bukan waktu yang singkat, namun harus menjalani bertahun-tahun, bahkan 40 tahun lamanya. Satu generasi harus menjadi hilang dan harus masuk ke dalam generasi yang baru. Karena mereka adalah tegar tengkuk, sulit untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa. Saudara terkasih, keadaan ini menjadikan mereka menjadi ragu atas siapa yang akan membebaskan mereka. Terlebih-lebih ketika Musa sudah menjelang uzur usianya, dia mengatakan bahwa dia akan digantikan oleh seorang yang berasal dari bangsa itu sendiri. Kehadiran Musa mengatakan dan menguatkan mereka bahwa keselamatan ketika mereka akan menyeberangi ke tanah Kanaan bukan berasal dari bangsa lain, namun dari di tengah-tengah mereka. Keadaan ini mengingatkan kepada mereka bahwa Allah mampu mengangkat dari bangsa itu sendiri agar mereka terbebas dari perbudakan Mesir. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika mereka sudah menjadi takut, namun diteguhkan oleh Musa bahwa mereka akan selamat dan diselamatkan oleh seorang nabi dari bangsanya. Saudara, hal ini mengingatkan kepada mereka bahwa mereka bisa dijadikan Tuhan sebagai bangsa pilihan dan bisa diangkat Tuhan dari tengah mereka sebagai orang yang memiliki kuasa dan kekuatan. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Dan ketika sekarang kita berada di padang gurun dunia ini, ternyata keselamatan itu sudah dinyatakan dan sudah menjadi bahagian hidup kita. Dan ketika kita sudah mengimani itu secara pribadi, mengimani itu dari potensi personal kita, maka kita akan mengenal Allah dengan benar. Bukan harus dari luar, bukan harus dari orang yang lain, namun kita merenung sendiri dan bisa mampu memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Namun salah satunya adalah kita harus meyakini bahwa Allah sudah melakukan perkara besar, yaitu kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ketika kita berenung, berefleksi secara iman, maka kita akan melihat keselamatan itu. Dan ini juga mau mengingatkan kepada kita, keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita adalah menjadikan kita sebagai umat Allah sendiri. Dan ketika kita menjadi umat Allah sendiri, maka keselamatan oleh Allah kepada umatnya sudah dinyatakan. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengimaninya.
bagaimana menghidupinya, dan bagaimana mendengarkan arahan daripada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa mengimani dan menghidupi apa yang diinginkannya? Namun firman ini dengan tegas mau mengingatkan kepada kita, keselamatan itu akan datang dan sudah dinyatakan oleh bangsa sendiri, oleh umat Allah, di mana kita adalah sebagai bangsa Allah dan umat Allah yang sudah dinyatakan keselamatan itu melalui Yesus Kristus yang menjadikan kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, selalu pandang kepada Yesus Kristus dan arahkan hati pikiranmu untuk melakukan kehendak-Nya, sehingga kita menjadi umat yang diseberangkan dari padang gurun menuju Kanaan yang sudah disediakan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Selamat bergumul di dalam iman dan selamat melakukan kehendak Allah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Mu dan kami adalah umat yang sudah diselamatkan. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini, teguhkan mereka, kuatkan mereka, bimbing hati pikiran mereka agar semakin dekat dengan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan tambahkan sukacita bagi setiap orang dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.